Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizah Al-Laila dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Fisika, angkatan 2023. Jadi di sini saya sedang melaksanakan praktek magang di PT Sari Dumai Oleo Marunda. Dan di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya ketika magang di PT Sari Dumai Oleo di Departemen Process Engineering yang berjudul Analisis Karakteristik Aliran Glycerin pada Distillation Boiler dan Distillation Column berdasarkan mekanika fluida di PT Sari Dumai Oleo Marunda. Oke, next. Untuk latar belakang di sini, yang pertama, industri oleh-kimia di Indonesia berkembang pesat seiring tingginya kebutuhan bahan baku kimia berbasis minyak nabati. Yang kedua, gliserin bernilai tinggi karena gliserin adalah produk oleh-kimia yang digunakan di farmasi, di kosmetik, makanan, dan personal care. Lalu yang ketiga, pemurnian gliserin memerlukan distillation vakum agar diperoleh produk berpemurnian tinggi tanpa degradasi termal. Yang keempat, sistem proses industri. Sistem di PT Sari Dumai Oleo Marunda ini menggunakan sistem distillation boiler dan distillation column dalam proses ini. Lalu yang kelima, tantangan operasi. Gliserin ini memiliki viskositas tinggi dan dapat mengakibatkan aliran lebih kompleks dan beresiko terhadap efisiensi perpindahan panas dan munculnya fouling. Lalu yang keenam, ada gangguan proses di mana ketidakstabilan tekanan vakum dan fluktuasi supply steam memperburuk kondisi operasi. Oke, next. Di sini ada rumusan masalah dari analisis laporan saya. Yang pertama ada bagaimana kondisi operasi sistem distillation pada boiler dan distillation column. Yang kedua, bagaimana karakteristik aliran gliserin berdasarkan bilangan Reynolds. Yang ketiga, bagaimana pengaruh flow rate, tekanan vakum, dan supply steam terhadap karakteristik aliran. Yang keempat, apa kendala operasi yang berpotensi terjadi dan bagaimana penanganannya. Next. Tujuan dari analisis saya yang pertama untuk mengetahui kondisi operasi pada sistem distillasi gliserin di boiler dan distillation column. Lalu yang kedua, menganalisis karakteristik aliran gliserin tersebut berdasarkan bilangan Reynolds. Yang ketiga, mengetahui pengaruh flow rate, tekanan vakum, dan supply steam terhadap karakteristik aliran. Yang keempat, mengidentifikasi kendala apa aja yang terjadi selama operasi beserta upaya penanganannya. Oke, next, untuk manfaatnya, yang pertama, pastinya untuk menambah wawasan mengenai proses distillasi industri oleh-kimia, lalu memahami penerapan mekanika fluida dan perpindahan panas di industri, lalu meningkatkan kemampuan analisis data operasi secara langsung, dan bisa dilihat sini ada manfaat di perusahaan dan di institusi. Oke. Untuk waktu dan tempat penelitian, saya mengamati pastinya di PT Sari Dumai Oleo Marunda, lalu di bagian Departemen Process Engineering, dan di sini saya mengamati di DCS PT Esit. Jadi saya mengamati di PT Esit, bagian PT Esit. Lalu untuk alat area penelitiannya, saya mengamati di sistem distillasi gliserin, yaitu ada distillation boiler dan distillation column. Saya mengamati aliran yang melewati area tersebut. Oke, untuk pengambilan datanya di sini saya melakukan selama 1 bulan dan saya mengolah data selama 14 hari secara periodik. Oke, next. Jenis penelitian yang saya ambil ini, saya menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengamatannya kondisi operasi secara langsung dan analisis data numerik. Untuk parameter penelitian yang saya gunakan, di sini ada variabel pengamatan pada distillation boiler. Saya mengambil data parameter waktu, tanggal, dan temperatur, pressure aliran, dan steamnya, konsumsi steam, dan flow rate alirannya, flow rate feednya.
Di sini saya mengambil konsumsi steam dan flow rate feed-nya itu selama 8 jam. Saya memasuki di Excel selama 8 jam. Per 8 jam. Dan untuk variabel perhitungannya, di sini ada mass flow dan volumetric flow. Lalu volumetric flow di sini hanya beda sama tapi hanya beda satuan. Lalu ada velocity, lalu ada Reynolds number, ada flow regime. Oke, untuk penjelasan beda satuannya boleh di next. Lalu untuk parameter penelitian pada distillation column, yaitu variabel pengamatan yang saya ambilnya itu ada pastinya waktu, tanggal, dan jam. Lalu ada suhu bottom, karena di distillation column ini ada 3 temperatur, ada top, ada middle, dan ada bottom yang paling bawah. Dan saya mengambil sampel temperatur bottom, lalu middle, karena saya ingin mengambil aliran gliserin produk utama. Jadi saya hanya mengambil bottom dan middle, karena top itu untuk aliran yellow glycerin, bukan produk utama gliserinnya. Jadi saya mengambil 2 temperatur, lalu ada tekanan, ada pressure, lalu ada steam, lalu ada flow rate. Oke, di sini juga flow rate-nya saya menggunakan per 8 jam dan juga steam-nya. Dan untuk variabel perhitungannya, setelah saya mengolahnya, saya mendapat m dot dan debit, velocity, Reynolds number, dan flow regime. Oke, next. Oke, untuk prosedur penelitian bisa dilihat. Yang pertama, saya melakukan observasi lapangan. Di sini saya melakukan pengamatan pada sistem distillation boiler dan distillation column di area proses distillation glycerin. Jadi saya pertama-tama untuk mengambil sampel, pastinya saya harus mengamati dan harus memahami aliran ini. Lalu yang kedua, pengambilan data operasional. Jadi saya setelah memahami, saya menentukan data dan mengambil data operasional di DCS PTS. Lalu yang ketiga ada pengolahan data. Setelah saya mendapatkan seluruh datanya, saya mengolah di Excel menggunakan rumus yang akan saya tunjukkan next. Lalu yang keempat, perhitungan Reynolds number itu termasuk pengolahan datanya juga. Namun Reynolds number ini sebagai karakteristiknya utama perhitungannya. Dan yang kelima, analisis karakteristik aliran. Jadi setelah saya mengolah, saya melihat bagaimana karakteristik aliran ini. Lalu saya menyimpulkan bagaimana hasilnya dalam laporan. Oke, next. Untuk metode perhitungan yang saya gunakan, saya menggunakan mass flow rate. Bisa dilihat satuannya kilogram per jam. Lalu volumetric flow rate, ini satuannya m kubik per jam atau m kubik per second. Lalu untuk luas penampangan, satuannya meter persegi. Lalu untuk kecepatan aliran atau V, satuannya meter per second. Lalu untuk bilang Reynolds itu untuk menentukan alirannya. Dan ini adalah klasifikasi aliran, di mana Reynolds-nya kurang dari 2100 itu adalah laminat, dan Reynolds 2100 hingga 4000 ada transisi. Lalu Reynolds lebih dari 4000 adalah turbulent. Oke, next. Oke, di sini akan lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini ada grafik flow rate feed terhadap waktu pengamatan di stasiun reboiler.
Jadi kondisi operasi di stationary boiler ini bisa dilihat ya, rentang normalnya itu sekitar 13 hingga 15 ton per 8 jam. Ini adalah rentang normalnya. Lalu di sini bisa dilihat ada penurunan signifikan pada tanggal 10 hingga 11 Maret. Itu turun sebesar 34%, sekitar 9,86 ton per 8 jam. Ini bisa jadi kemungkinan penyebabnya akibat supply steam-nya berkurang dan kondisi vakum tidak optimal sehingga mengakibatkan penurunan signifikan terhadap flow rate feed alirannya. Lalu untuk kondisi flow rate feed ini dapat kembali normal dan pulih menjadi 15, sekian ton per 8 jam lagi. Jika dalam rentang normal, berarti sistem aliran relatif stabil. Oke, untuk grafik temperatur terhadap pengamatan di stationary boiler bisa dilihat bahwa sangat stabil pada set point 150 derajat Celcius karena memang sangat menjaga ya dalam perusahaan ini, dalam pabrik ini. Lalu selama saya melakukan pengamatan memang sangat stabil, yaitu 150 derajat Celcius, namun terdapat lonjakan juga menjadi 151 hingga 152,5 derajat Celcius. Lalu suhu 150 derajat Celcius ini mengartikan bahwa suhu ini tepat karena untuk penguapan gliserin ini sangat tepat karena tanpa degradasi termal pada kondisi vakum. Oke, next. Untuk pressure supply steam boiler, satuan milibar terhadap waktu pengamatan di stationary boiler, tekanan supply steam ini relatif stabil pada kisaran 1,2 hingga 1,3 milibar. Namun memang terdapat penurunan minimum sekitar 0,9 milibar. Namun penurunan ini juga karena berkolerasi langsung dengan penurunan flow rate glycerin tadi yang sebelumnya. Oke, ketika pressure supply steam ini turun, dia berkorelasi positif. Jadi penggunaan steam 9000 kg per 8 jam ini, lalu flow rate-nya juga turun mencapai 9,86 ton. Jadi ketika pressure supply steam-nya ini turun sekitar 9.000 kg per 8 jam, maka flow rate feed-nya juga akan mengikuti pressure supply steam akan menurun. Lalu untuk pressure steam boiler yang normal, konsumsi steamnya 13 hingga 14.000 kg per 8 jam, maka flow rate akan kembali normal sekitar 15,68 ton atau sekitar 15, sekian ton. Oke, untuk flow rate dengan satuan ton per 8 jam terhadap waktu pengamatan di stasiun kolom, ini flow rate feed-nya konsisten dengan data boiler 13 hingga 15 ton per 8 jam. Bisa dilihat ya, ini 13 hingga 15. Bahwa ini mengartikan bahwa pada kondisi normal, lalu mencerminkan proses pemisahan berlangsung secara kontinu dan terkendali dalam proses aliran gliserin ini. Dan untuk temperatur middle column ini, rentang ini tuh sekitar 145 hingga 160 derajat Celcius, dan ini berarti relatif stabil dan memang terdapat penurunan hingga 145 derajat Celcius. Itu terjadi saat supply steam berkurang, maka uap panas ke kolom berkurang. Jadi ketika supply steam berkurang, uap panas yang ke kolom berkurang, dan sehingga temperatur yang di middle ini sehingga uap panasnya ini tidak sampai ke
ke bagian middle distillation column sehingga temperaturnya turun. Oke, next. Bisa dilihat seperti yang tadi saya jelaskan, 145 hingga 160, dan ini lonjakannya 160 dan ini penurunannya 145 derajat Celcius karena menurut saya duga ini akibat penurunan spice steam, sehingga uap panasnya yang menuju kolomnya berkurang dan temperaturnya turun. Untuk temperatur bottom terhadap waktu pengamatan distillation column, temperatur ini benar-benar sangat stabil di sekitar 160 derajat Celcius sepanjang 14 hari pengamatan saya yang saya olah. Lalu gradien suhunya ini di bottom 160 derajat Celcius dan di middle seperti yang saya jelaskan 145 hingga 160 derajat Celcius menunjukkan kolom berfungsi dengan baik. Untuk pressure terhadap waktu pengamatan distillation column, pressure vakum ini set point operasi itu sebesar 5 milibar. Lalu untuk hasil pengamatan saya ini bisa dilihat hasilnya itu rentangannya 3 hingga 8 milibar. Namun ketika tekanan naik hingga 6 hingga 8 milibar, itu artinya laju penguapannya menurun dan efisiensi pemisahannya berkurang karena sangat besarnya pressure vakum ini, sehingga menghambat alirannya. Lalu untuk tekanan terlalu rendah itu dapat mengakibatkan resiko flooding atau wetting juga terhadap trade column-nya. Okay, next. Untuk karakteristik aliran distillation boiler. Setelah saya mengolah datanya, maka didapat karakteristik aliran distillation boiler ini, yaitu untuk mass flow rate-nya didapat sekitar 1232,5 hingga 1960 kg per jam. Untuk volumetric flow rate-nya itu 1000,120 hingga 1000,782 meter kubik per jam. Untuk kecepatan aliran ini berarti sangat rendah karena sekitar 0,0011 hingga 0,00175 meter per second. Bilangan Reynolds ini alirannya laminar sekitar 36 hingga 58. Dan gaya viskositas di distillation boiler ini sangat dominan akibat viskositas gliserin yang tinggi. Hubungan flow rate dan Reynolds number itu hubungannya linear positif, yang mengartikan semakin besar flow rate maka Reynolds meningkat. Kondisi aktualnya aliran dua fase ini ada cair dan uap dalam distillation boiler. Karena di distillation boiler ini lebih kompleks dari pendekatan satu fase. Di sini saya menggunakan pendekatan satu fase karena terbatasnya akses parameter data, sehingga saya hanya mengamati aliran glycerin, aliran glycerinnya atau cairnya, dan saya mengolah data uapnya hanya untuk sebagai mengetahui karakteristik dan menghubungkan dengan aliran glycerin, seperti itu. Lalu Reynolds number ini digunakan sebagai pendekatan fase cair dominan. Seperti yang tadi saya jelaskan, saya menganalisis aliran glycerin atau fase cairnya. Oke, untuk karakteristik aliran distillation column, yaitu kecepatan alirannya itu sekitar minus 0,122 hingga 0,194 meter per second. Untuk bilangan Reynolds-nya 2247 hingga 3575, yaitu alirannya transisi, di mana tidak laminar dan tidak turbulen. Untuk persamaan regresinya bisa dilihat untuk Y 243,31, untuk X minus 1 minus 1527,31.
Untuk koefisien determinasinya bisa dilihat sebesar 0,987 yang mengartikan hubungan Floret dan Reynolds sangat kuat, yaitu sebesar 91,87%, benar-benar sangat kuat. Dan untuk peningkatan Floretnya dari minus 11 ton hingga lebih dari 15 ton per 8 jam, itu Reynolds number juga mengikuti Floret, yaitu naik dari 2.500 hingga 3.500. Lalu untuk tekanan vakum sebesar 3 hingga 8 milibar tidak berpengaruh signifikan terhadap Reynolds, karena Reynolds lebih dipengaruhi kecepatan aliran, densitas, viskositas, dan diameter pipa. Lalu pada tanggal 11 Maret aliran berubah ke laminer, yaitu sekitar minus 2.247 sampai 2.254. Ini diduga akibat penurunan Floret dan steam turun ke 9.000 kg per 8 jam, sehingga aliran diduga turun. Karena diduga Floret dan steam turun, seperti itu. Oke, untuk grafik Floret Reynolds column bisa dilihat. Di sini dapat dilihat ya koefisien determinasinya seperti yang tadi saya jelaskan, dan Floret ini berpengaruh terhadap signifikan Reynolds, karena jika Floret naik maka RL juga naik, seperti itu. Untuk tekanan vakum terhadap Reynolds, analisis tekanan vakum ini hasilnya pengaruh terhadap Reynolds relatif kecil karena Reynolds tidak dari tekanan vakum. Dia lebih dipengaruhi akibat kecepatan aliran, densitas, viskositas, dan diameter pipa. Lalu hubungan tekanan dan Reynolds lemah. Namun vakum penting untuk aliran gliserin ini, karena jika tidak dijaga itu dapat mengakibatkan kestabilan penguapannya itu tidak stabil, sehingga menghambat. Lalu yang kedua, tidak terjaganya titik didih, sehingga titik didihnya rendah dan proses kolomnya mungkin akan terhambat, seperti itu. Lalu untuk perbandingan karakteristik aliran boiler dan kolom dapat dilihat bahwa kecepatannya seperti itu dan bilangan Reynolds-nya, lalu rejim aliran untuk di boiler laminer dan untuk kolom transisi, dan untuk bilangan Nusselt-nya pada boiler itu 3,66 yang mengartikan konstan, dan pada kolom itu lebih tinggi. Next, untuk kendala operasi dan prioritas penanganan. Di sini yang pertama ada fluktuasi supply steam, lalu berdampaknya itu Floretnya turun seperti yang tadi saya jelaskan sebesar 3,4% dan mengakibatkan rejim aliran berubah. Ini termasuk ke dalam prioritas tinggi. Dan yang kedua itu ada ketidakstabilan tekanan vakum, sehingga dampaknya gangguan terhadap titik didih, risiko flooding dan mapping. Lalu yang tinggi, yang ketiga ada ketidakstabilan aliran dua fase, sehingga dapat menyebabkan flooding, entrainment, efisiensi pemisahan turun. Sehingga efisiensi pemisahan turun karena ini memang saya duga terjadi seperti itu. Lalu untuk prioritas sedang ada pembutuhan cooling di boiler, dampaknya koefisien U turun dan konsumsi steam meningkat. Lalu untuk prioritas sedang lagi ada aliran laminar di boiler, dampaknya efisiensi perpindahan panas rendah, seperti itu. Untuk upaya penanganan kendala untuk tekanan vakum bisa dilakukan inspeksi kebocoran berkala, bisa dilihat pressure test helium atau nitrogen. Lalu pemeliharaan preventif vakum pump secara terjadwal, karena tekanan vakum ini seperti yang saya jelaskan sangat penting untuk menjaga titik didih
untuk keberlangsungan dissection kolom. Jadi memang harus dirawat secara terjadwal. Lalu untuk sistem kendali PID, otomatis untuk stabilisasi tekanan vakum lebih terjaga, lebih bisa terlihat gitu. Dan yang keempat, bisa juga pemasangan alarm ketika mencapai batas operasi. Jadi sebelum melewati batasnya itu sudah ada tanda-tanda gitu. Untuk upaya penanganan kendala fluktuasi steam itu bisa dilakukan misalnya yang pertama cascade control, flow controller yaitu inner loop ditambah temperature controller atau outer loop. Yang kedua, pemeriksaan steam trap secara berkala itu ultrasonic atau termografi. Yang ketiga ada steam akumulator untuk meredam fluktuasi supply. Next. Oke, di sini ada upaya penanganan kendala lagi untuk cooling dan aliran laminar di boiler. Cooling itu adalah kerak, deposit, dan scale yang terbentuk pada permukaan dalam pipa boiler sehingga menghambat perpindahan panas. Bisa dilihat ya, ini jika keadaan pipa tercooling. Dan dampak utama cooling ini yaitu menurunkan koefisien U, lalu konsumsi steam meningkat dan temperatur dinding pipa meningkat, resiko overheating dan kerusakan pipa semakin cepat. Lalu upayanya itu pembersihan berkala menggunakan metode SIP atau cleaning in press. Yang kedua, pompa resirkulasi untuk meningkatkan kecepatan aliran lokal. Lalu evaluasi pemasangan static mixer atau turbulence promoter. Dan yang keempat, pemantauan cooling faktor secara online seperti itu. Oke, next. Untuk kesimpulan dari hasil analisis saya, yang pertama, aliran glycerin pada boiler bersifat Reynolds sebesar 36 hingga 58 bersifat laminar, sedangkan pada dissection kolom berada pada rejim transisi sekitar 2247 hingga 3575. Dan flow rate dan supply steam merupakan faktor utama yang memengaruhi karakteristik aliran, sementara tekanan vakum tidak memberikan pengaruh yang signifikan, namun juga penting dan harus dijaga untuk keberlangsungan sistem distillation glycerin ini terjaga dengan baik. Semuanya harus dijaga, dan sistem distillation glycerin ini selama 14 hari saya melakukan pengamatannya beroperasi relatif stabil dengan parameter operasi yang terjaga. Dan kendala utama yang teridentifikasi selama saya menganalisis itu meliputi fluktuasi steam, ketidakstabilan vakum, lalu ada potensi gangguan aliran dua fase, dan pembentukan cooling pada boiler seperti itu. Oke. Dan berikut ini ada saran mungkin perbaikan operasional dari saya. Yang pertama, bisa dilakukannya stabilisasi supply steam, yaitu stabilisasi supply steam pada 13 hingga 14.000 kg per 8 jam dengan melakukan fixed steam trap, lalu kontrol valve-nya, dan distribusi steam secara terjadwal. Karena saya mendengar kontrol valve-nya terkadang terdapat kendala. Lalu yang kedua ada pemeliharaan sistem vakum dapat dilakukan secara preventif dengan mempertahankan set point kurang dari 5 mil bar. Karena untuk mempertimbangkan kendali otomatis berbasis PID sehingga alirannya dapat terjaga dengan baik. Dan yang ketiga, dapat memasang pompa resirkulasi pada jalur boiler. Dengan memasang resirkulasi pada jalur boiler dapat meningkatkan kecepatan aliran lokal dan Reynolds tanpa mengubah kapasitas produksi. Yang keempat ada program pembersihan di boiler secara berkala. Di sini diharapkan dapat memantau koefisien perpindahan panas sebagai indikator prediktif jadwal pembersihan menjadi lebih baik. Yang kelima, mungkin bisa dilakukannya menjaga kualitas umpan glycerin melalui pre-treatment
jaga kualitas umpan gliserin melalui pretreatment, penyaringan partikel, lalu ditambah kondisi kendalinya itu komposisi umpan untuk minimalkan pooling. Lalu sekian dari saya, mungkin itu saran yang dapat saya sampaikan. Oke, mungkin segitu dahulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.